Halo guys, lagi sama gue Rio Melby. Jadi video kali ini gue rada beda ya. Gue mengucapkan dulu selamat tahun baru karena gue udah lama banget gak bikin video. Udah hampir 2 minggu lebih. Dan itu sedikit ada, ya lagi ada masalah sedikit. Nah jadi selama 2 minggu itu gue mikir bahwa konten gue itu kayaknya kurang gitu loh. Dan gue berpikir bahwa gue mau jalanin konten ini sesuai hobi gue. Jadi hobi gue tuh adalah otomotif, mobil, motor kadang-kadang, terus dan circle gue tuh semua rata-rata otomotif. Jadi gue mau lanjutkan di tahun 2021 ini dengan channel otomotif. Semoga kalian yang udah subscribe bisa tetap nonton gue lanjut dan support gue terus. Dan thank you banget yang dari udah support gue dan nontonin gue. Dan hari ini spesial, langsung perdana, kita langsung mau review mobil, tapi kita bikin 3 parts. Karena ini ini adalah mobil pinjaman. 3 hari gue pinjam. Jadi hari ini gue rencananya kita vlog untuk mobil ini, tapi kita first impression dulu dengan mobil ini. Mobil apa? Langsung aja kita masuk. Ada mobilnya itu adalah Corolla Cross Hybrid. Dan ini keluaran 2020. Tapi ini gue diberikan pinjaman oleh saudara gue sendiri. Dan ini diizinkan untuk direview. Oke, jadi ini pertama kalinya gue mereview mobil. Dan pertama kalinya juga gue menaiki mobil hybrid. Kita bisa lihat di sini dari grill ya. Grillnya ini proper sih. Grillnya proper. Menurut gue proper. Tapi ini ada penutupnya. Nggak full kosong ya. Fullnya cuma kosongnya itu di bawah buat angin untuk mesin, pendinginan. Terus ya karena ini mobil hybrid dan ini Toyota itu melambangkan ada membedakan mobil hybrid dengan mobil tidak hybrid. Kalau mobil hybrid itu di sini ada birunya. Ini mesinnya tuh semua tuh sama kayak yang dipakai Prius dan mobil hybrid dari Toyota, semua hampir sama. Terus lampunya juga udah pakai LED mantep. Ada lampu bawah juga, fog lamp. Terus karena ini platnya belum datang, masih pakai plat sementara. Oke, kita lihat dari sampingnya nih guys. Kita lihat sampingnya. Bannya pakai 18 inci. Lebarnya 225, 50, R18 pakai ban Michelin. Dan ini menurut gue nih bagus juga ini peleknya. Ring-ringnya nih proper buat mobil ini 18. Dan ini ya kalian tahu lah, ini kan hybrid, jadi ada tulisannya hybrid. Dapat talang air juga kita diberikan talang air dan ada roof rail. Tapi ini roof railnya menurut gue sih ini kurang kuat ya, nggak bisa buat mesti ditambah pakai roof rail tambahan lagi. Terus karena ini Corolla Cross, jadi seperti di BMW ya, BMW X2 kalau nggak salah, BMW X2 di sini dia ada lambang BMW-nya, kalau di sini ada tulisan Corolla Cross. Tap. Oke, kita menuju ke belakang. Lampunya udah pakai LED. Kayak rata-rata Toyota baru semua udah pakai LED. Lampu sen biasa, lampu mundur kayaknya udah LED deh. Oh nggak, lampu mundur biasa. Dan ini ada Corolla Cross. Seperti sama yang di depan, ini udah pakai lambang biru dan ada tulisannya hybrid. Oke. Dan ini salah satu yang paling unik dan jarang ada di Toyota, jarang ada di mobil-mobil seperti ini. Dan adanya tuh di mobil high class kayak Mercy dan lain-lain. Itu adalah kick sensor. Jadi kick sensor itu adalah kalau kalian bawa barang, kalian bisa langsung nggak usah pegang kunci, nggak usah pencet ini kan susah. Jadi kalian bisa langsung kick sensor. Nah. Yang gue bingung adalah ketika gue nonton review orang, misalnya review Fitra Eri dan lain-lain, dia tuh kayak kesusahan untuk kick sensornya. Tapi kenapa gue tuh gampang banget ya? Kayak karena, dan kalian harus tahu kick sensor itu kalau kalian cuma bisa bawa kunci. Kalau kalian nggak bawa kunci ya nggak bisa kick sensor, tapi tetap bisa buka
di sini bagian sini. Nah, sekarang kita mau lihat bagian bagasinya. Yo guys, kita lagi di dalam bagasinya. Menurut gue ini bagasi gede. Lihat aja gue segede ini bisa masuk ke bagasinya. Dan ini bisa menampung 2 koper besar sepertinya. Dan ini bisa juga dilipat. Nanti kita akan kasih lihat lipatannya gampang. Tinggal begini nih. Oke. Satu lagi ini. Nah. Dan ini nggak 100% bisa rata ya, karena ininya di sini tuh dia naik. Jadi, tapi ini menurut gue sih udah lumayan bagus ya. Cuman ini paling kita taruh koper ataupun taruh barang-barang yang sebenarnya panjang tuh juga panjang, ini gede luasnya, makanya gue bisa masuk. Terus ini semua bagus, belakangnya juga ini ada lampunya. Dan sekarang gue mau keluar dulu. Nih, sini gue kasih lihat. Yang buat yang nggak tahu, ini tuh kadang-kadang orang tuh nggak tahu. Ini harus taruhnya di sini. Dalam banget guys. Tadi gue juga nyari, susah juga nyarinya. Oke, ini dibekali mesin 1800 cc dengan dikawinkan dengan hybrid dengan tenaga kalau yang mesinnya itu 92 HP dengan torsi kira-kira 140-an, dan kalau hybridnya itu 70-an HP dengan torsi 170 juga. Jadi sehingga pokoknya total ini mencapai 170 HP dengan torsi 305 Nm. Menurut gue itu torsi dan HP-nya itu untuk mobil sekecil ini itu udah gede. Apalagi torsinya 305 dan itu menurut gue itu jambak banget guys. Itu mantep banget. Dan ini tuh lumayan rapi lah menurut gue, lumayan rapi mesinnya. Berarti kita langsung masuk ke bagian interiornya, Bo. Oke. Kita masuk ke bagian belakang. Ini posisi duduk gua. Menurut gua ini belakangnya itu enak. Joknya juga empuk. Terus udah pakai di sini nggak ada yang perlu kita bisa mainkan ya. Cuman ada AC, terus ada cup holder kanan kiri. Terus di sini juga ada di sini ada USB slot 2. Ada 2 USB slot, dan ini sandiran tangannya. Wah, proper terus besar lagi. Ada 2. Jadi total di sini ada 4 cup holder. Terus nggak terlalu tegak, masih enak buat nyaman. Ini nyaman banget buat dibawa keluar kota. Dan menurut gue ini jok belakang kursi penduduk belakang itu yang enak. Ini masih enak untuk ukuran medium SUV. Tapi yang biasanya yang bawa mobil ini tuh ya pasti yang punya mobil itu maksudnya pasti di depan. Jadi kita review bagian depannya aja sih. Oke, kita udah masuk dalam interior depannya. Kita bisa lihat. Nah, ini tuh udah digital semua. TV-nya layar ini juga udah besar. Terus semua udah digital, tapi ini masih analog ya. Coba kita nyalain. Oke, ini udah nyala guys. Ini gak ada suara sama sekali, karena dia pertama itu baterainya dulu yang nyala. Jadi nanti itu kisaran misalnya kita gas kenceng baru nyala mesinnya. Terus AC-nya tuh di sini kita bisa lihat dual zone ya, dual zone. Terus dan ini uniknya nih, ini ada unik. Jadi hari ini tuh 19 Januari, dan dia tuh kasih tahu bahwa hari ini tuh ganjil atau genap. Jadi ini mobil bisa salah satu yang lumayan unik lah, yang nggak terpikirkan oleh orang manapun. Terus di bagian sini tuh bagian giginya itu ada P. Biasa cuma sampai D. Ini ada B. B itu artinya pas kita lagi driving, lagi mengemudi, dia itu bisa mengerem regeneratif. Jadi remnya tuh kuat banget sehingga remnya itu bisa difungsikan untuk ngecas
baterai yang ada di sini. Di sini juga udah soft touch ya, soft touch. Cuman ini masih plastik. Ini udah soft touch, ini plastik. Ini soft touch. Semua soft touch, dan ini menurut gue ini proper. Kenapa? Karena biasanya bisa cuman digini doang nih, biasa gini. Tapi ini bisa dimajuin dan enak gitu nyetir, jadi nggak susah, nyantai. Tapi yang gue sayangkan adalah di sini banyak slot kosong ya. Kalian bisa lihat di sini banyak slot kosong. Slot kosong ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada lagi 3, bisa sampai 8. Ada slot 8 kosong. Terus kalau mau ngecas di sini ada soket 12 volt. Soket 12 volt sama soket di sini cuma ada soket 12 volt. Nggak ada USB slot sama sekali, cuma ada di belakang USB slot. Dan itu yang paling gue sayangkan juga, karena zaman sekarang kita butuh USB slot supaya ngecas. Dan ini juga ada unik nih guys, ada unik. Jadi kita di sini kita bisa cek e-money. Nah, cek e-money, kita lihat aplikasi. Nah, e-money, sebentar, gue ambil e-money-nya dulu. E-money. Oke, kita ambil e-money-nya dulu. Kita bisa cek. Nah, ceknya tuh di sini nih. Ini sensornya yang ini, yang kecil nih. Kita cek di sini. Hebat banget ya. Di mobil-mobil lain kayak ini masih jarang, dan yang ini yang gue udah tahu di Fortuner baru yang TRD facelift itu udah ada. Jadi gue nggak sabar banget untuk coba di mobil, karena gue belum pernah coba hybrid sama sekali. Dan gimana rasanya, impresi berkendaranya. Tapi itu lengkapnya semuanya itu nanti ada. Hari ini kita rencananya ini mau cuci mobil dulu, kita vlog dulu aja ya nggak? Kita mau cuci mobil, langsung kita gaskan yuk. Oke, jadi kita memutuskan untuk makan dulu karena kita berdua belum makan, sehingga kita mau menuju ke restoran dulu hari ini. Jadi habis ini baru habis makan, enak, kenyang, baru gue mau lihat isi bensinnya tuh berapa. Ini stok gue nih 36 liter. Dan ini biasanya diisi super sama ownernya. Jadi gue mau isi super nanti di Shell. Terus baru kita cuci mobil ini supaya lebih bagus looksnya. Oke, jadi kita makan dulu cuy. Laper. Oke guys, jadi kita udah kelar makan. Gue jadi makin semangat ini karena udah makan. Tadi gue lapar jadi kurang semangat. Jadi sekarang kita mau menuju ke tempat isi bensin, karena gue mau tahu berapa dia pemakaian bensinnya, dan gue mau riset dulu. Jadi gue bisa tahu dalam kota itu berapa, dan kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk isi bensin selama seminggu lah. Paling yang gue dengar dari ownernya ini, sekali isi bensin tuh bisa sampai 2 minggu lebih, karena range-nya itu mencapai, nanti kita lihat aja. Oke, langsung aja kita ke isi bensin. Oke, jadi gue udah habis isi bensin, dan kalian bisa lihat range-nya itu 652 km sekali isi bensin. Tadi gue isi dari setengah kurang dikit sampai full, itu harganya 220.000. Dan ini 36 liter. Jadi kalian bisa hitung lah ya. Jadi sekarang gue udah riset. Sekarang kita mau coba sampai besok berapa pemakaian dalam kota. Langsung aja cuy, kita mau cuci mobil. Saatnya kita cuci mobil. Tadi pakai masker karena ada pemeriksaan. Oke, kita cuci mobil dulu guys. Mobil baru kita langsung cuci, jadi semakin baru deh. Ya, ini sangat berisik ya. Sensor. Ada sini pengaturan sensor, sekalian gue jelasin sini. Sini. Ini yang gue nonton reviewnya itu gak ada Android Auto, tapi yang di sini ada Android Auto. Ada Android Auto, ini Android Auto kan jatuhnya, Android Auto. Terus bisa juga Apple CarPlay, tapi mesti pakai download aplikasi dulu. Nah, ini aplikasinya nih.
Ini ada fiturnya, ada voice comment juga, ada notif. Terus apa lagi ya? Imani tadi udah. Terus apa? Connection. Oh, connection yang ini. Yang tengah. Ini. Oh, Android Auto bisa tuh, Android Auto. SDL itu apa sih tadi? SDL. Smart device link. Kayak mirroring lah ya. Kayak mirroring. Kita code dulu. Terus apa lagi ya? Udah sini lengkap menurut gua, head unitnya lengkap dan besar juga, bagus menurut gua, best, mantap. Jadi kita tunggu dulu sambil nyuci. Oh iya tadi sorry lupa, gua mau kasih tahu kalian bahwa sensor tuh bisa dimatiin. Kok corner bisa kita matikan kalau lagi begini karena lagi cuci mobil, jadi kan orang banyak tuh yang nempel-nempel kan ke mobil, jadi ya udahlah kita matiin dulu nanti biar gak berisik. Terus apa lagi ya, sound. Oh ya, ini sound seperti biasa. Display bisa ganti color juga, ganti wallpaper juga bisa. Terus ini bahasa udah bahasa bisa pakai bahasa Indonesia. Dan yang tadi gua jelasin bahwa ini unik karena dia kasih tahu ini tanggal 19 dan tanggal itu ganjil. Jadi kalian bisa, kalau kalian lupa nih mobil hari apa dan tanggal berapa, kalian bisa inget pas kalian nyalain mobil ini. Jadi kita tunggu aja. Jadi gue udah selesai untuk cuci mobil dan udah bersih. Tadi udah makan juga, udah isi bensin juga. Jadi gue persiapan untuk besok kita tes ke daerah Serpong. Dari kita jauhan besok tes untuk melihat konsumsi bahan bakar di tol. Dan sekarang gue lagi mau tes konsumsi bahan bakar di dalam kota. Jadi tungguin aja, langsung maju ke besok. Halo guys, jadi hari ini adalah hari ketiga yang gua bawa Corolla Cross Hybrid. Yoi, hari ini jadi hari ketiga dan hari ini gua mau ngetes jalan dari sini ke Serpong, tes tol dalam kota sampai ke daerah Tangerang Serpong, dan gua mau lihat konsumsi bahan bakarnya kalau di tol itu berapa. Jadi nanti gua setelah mau masuk tol, gua riset segala macamnya. Jadi kita langsung bisa tahu nanti kira-kira berapa konsumsinya. Jadi gue bagi share juga buat kalian. Dan ini mobil tuh enak banget guys, gak bohong. Gue pakai 3 hari aja tuh rasanya tuh kalau mau dikembalikan itu kayak aduh, ini mobil tuh enak banget. Pertama enak, irit tuh nomor 1 sih. Irit nomor 1. Kedua enak. 3 nyaman, bantingan suspensinya enak. Terus ada setirnya juga bisa diatur tilt and teleskopiknya. Panjang dan naiknya itu bisa diatur. Terus kursinya itu elektrik kanan, tapi yang kiri belum elektrik. Terus setirnya juga menurut gua ini enteng, enak, tapi nggak terlalu enteng banget ya. Ini yang gua rasakan itu enteng banget itu kalau mobilnya gua pernah ada X-Trail tuh menurut gua tuh setirnya enteng banget. Menurut gue kalau setir enteng itu agak sedikit terlalu bahaya ya, karena kalau digoyangin dikit udah langsung banting. Terus ini AC-nya udah dual zone, udah enak banget. Cruise control juga ada tapi nggak adaptif ya, cruise controlnya nggak adaptif. Jadi kita nggak bisa kayak mobil-mobil Eropa itu yang kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah nyekrem, nggak usah nyegas, tinggal jalan aja. Tapi ini kita harus tetap lihat depan, ini harus tetap rem. Oke, terus untuk penggeraknya nih, penggerak roda depan, dan di bagian gigi ini itu biasa cuma sampai D ataupun sampai S, tapi ini S nya justru nggak ada, S nya diganti dengan B. Nah B ini tuh yang seperti udah jelaskan kemarin, ini untuk rem, memperkuat rem regeneratif. Jadi pengisian daya baterai dari ban melalui pengereman itu jadi lebih kuat. Terus, nah ini gue dari kemarin udah pakai 163 km.
bensinnya itu bensinnya itu masih 487 km lagi. Irit banget sih selama 3 hari, bayangin aja. Menurut gue sih ini irit banget ya kan. Selagi gue kemarin gue sering bawa mobil juga gue tes kecepatannya juga, dan nanti gue bakal tes 0 sampai 100 itu berapa detik. Yang gue ada lihat review itu 11, sekian detik. Ntar gue mau tes sendiri berapa detik. Oh iya, jadi ini ada sunroof dan enak banget sih menurut gue. Tapi sunroof ya menurut gue bagus. Untuk di Jakarta sih, untuk di Indonesia sih kurang terpakai. Kecuali kayak gini nih, review enak jadinya, terang kan gambarnya, mukanya jadi terang. Terus udah sih di depan sama ini doang yang paling USB slotnya cuma 1, sisanya slot 12 volt. Nanti jadi sampai di sana gue kasih kesimpulan gimana mobilnya ini. Jadi kita sekarang jalan dulu ke Serpong cuy. Jadi gue udah di tol, bilang ini enak banget sih mobilnya guys, nggak bohong, enak banget. Tenaganya tuh ada terus, karena mesin konvensional dengan hybrid digabung menjadi mesin ini sih enak banget. Ini ada mode berkendaranya ya guys, mode berkendara itu ada eco, terus ada power sama biasa. Terus juga ada EV mode. EV mode itu adalah seperti gak usah pakai mesin konvensional, jadi hanya baterai doang yang menjalankan, sehingga hemat banget bensinnya yang pasti. Ini benar-benar hemat banget. Terus nanti kita akan ini kita di tol nih, kita akan coba gas lagi. Asik juga sih ini mobil kalau dibawa ngebut juga enak, karena tenaganya 305 Nm itu benar-benar ada terus gitu loh. Enak gitu rasanya. Coba gas. Tuh, cepetnya enak banget tuh. Raungan mesinnya juga kenceng. Tapi kalau di gaspol, nggak di gaspol, kalau di eco aja, wah enak banget sih. Eco power. Oke. Eco aja tuh enak banget. Eco tuh buat sehari-hari, nggak usah ngebut-ngebut. Ini mobil sebenarnya nggak diciptakan buat ngebut, tapi karena ini mesinnya CVT, sehingga setelah RPM tinggi itu torsinya besar banget, jadi narik terus sampai ke 140 gitu-gitu. Itu gampang banget nariknya, kalau udah di atas 100 itu gampang banget. Dan ini yang gue lihat dari Jakarta ke Tangerang dengan melewati tol Lingkar Luar yang agak jauh, kira-kira 30 kilometeran. Konsumsi bahan bakarnya itu di sini catatnya sih sekarang 25,6 km per liter. Yang tadi gue udah menjegas, tapi pelan-pelan juga. Kira-kira ya 90 sampai 100 km per jam lah. Itu mencatat 25 km per liter. Menurut gue tuh ini irit banget sih. Tapi ini baru 30 km. Nanti gue akan pastikan lagi gimana terakhirnya, kira-kira 60 kilometeran gue balik lagi ke Jakarta, seberapa sampai kilometer per liternya. Jadi tungguin aja. Jadi kita masih di tol ini tapi ini mobil enak banget, nggak limbung sama sekali karena memang bukan mobil besar. Terus di tol setirnya itu juga presisi banget, gak gampang belok, enteng juga, mantep banget lah ini mobil. Menurut gua ini mobil hybrid, karena ini pertama kali gua coba mobil hybrid, jadinya kayak begini, enak banget gua jadinya. Nanti kita next view mobil lain nih. Jadi pokoknya kalian yang belum subscribe dulu channel Rio Melby, dan jangan lupa klik loncengnya. Jadi kalau misalnya gua upload video, kalian bisa langsung nonton. Dan juga jangan lupa Instagram gua @riomelby. Terus kalian bisa komen di bawah kira-kira mobil apa selanjutnya yang mau di review. Kalian bisa komen di bawah ataupun DM ke IG. Oke, kita mau tes dari 0 sampai 100 berapa? Kita aktifin power. Oke, 1 2 3 go. Gue udah cepet, udah pakai power,
Yang gue dapet segini 12 yang gue dapet. Tapi kayaknya tadi gue ada lama karena ada speed bump. Yes, kayak gini. Mungkin kalau yang gak ada speed bump itu bisa di 11, sekian, 11,1. Mungkin ini gue juga startnya masih kurang benar karena gue langsung gas tadi. Jadi gue sepertinya agak kurang sedikit kecepatannya tadi. Oke, jadi begitu kesimpulan dari mobil ini tuh adalah irit banget, terus harganya juga reasonable, dan di bawah 500 dapat hybrid sih itu boleh-boleh ya, boleh mantep ya. Terus iritnya tadi udah dikasih tahu, dan pokoknya yang mau beli ini langsung aja udah ready, udah dealer Toyota. Jadi begitu first review mobil di channel gua. Jangan lupa kalian like, comment, dan share. Follow juga Instagram @riomelby dan channel gua Rio Melby. See you in the next review. Bye bye.